Nah, apa yang dimaksud dengan syntactic parsing? Ya, jadi di sini ada bentuk-bentuk yang paling umum dari teks anotasi, jadi teks yang sudah ditandai, dianotasi, dari korpus yang ditulis setelah post tagging. Ya, jadi sintaktik itu adalah pemberian merupakan bentuk dari teks anotasi yang ditulis setelah korpus tadi itu ditulis dengan menandai post taggingnya terlebih dahulu, ya. Nah, post tagging ini akan menceritakan ya apakah kata-kata itu merupakan kata benda, apakah kata kerja atau kata sifat dan seterusnya, ya. Ini ETC harusnya. Tetapi dia tidak memberikan clue tentang struktur dari kalimat atau frase di dalam kalimat tersebut, ya. Jadi dia itu hanya bisa menyebutkan bahwa ini merupakan kata-kata apa, ya, kategori kata-kata apa, seperti itu. Oke. Nah, motivasi dari sintaktik parsing ini adalah untuk memahami, ya, dan applicated, ya, dan explicate, ya. Apa itu explicate? Biasanya kan kita implicate gitu ya, mengimplikasi. Kalau ini eksplisit, dari kata eksplisit itu ya, dari explicate, dari kelihatan, dari tampak dari luarnya, modelnya, bagaimana konstituen itu di-arrange dalam urutan sintaktik yang khusus ya untuk bentuk kalimat, dan apakah sejenis dari, dan dia termasuk sejenis dari interface relasional dan dependensi role, ya. Jadi peran dependensinya di mana konstitusi nanti itu bermain pada kalimat-kalimat yang direalisasikan pada akhir, ya, pada akhir nanti gitu ya. Jadi sebenarnya sintaktik parsing ini nanti kalian akan akan sama dengan seperti membuat susunan, ya, membuat susunan secara eksplisit. Jadi misalnya tadi itu saya makan nasi misalnya, ya. Nah, nanti saya itu sebagai apa, makan sebagai apa, nasi sebagai apa gitu ya. Nah, itu yang akan kalian buat nanti. Oke. Nah, tapi dibuatnya itu setelah ditandai post taggingnya. Ya, setelah ada teks anotasinya. Nah, sekarang kita masuk ke frase chunking, ya. Nah, ini kita akan menemukan semua non yang bersifat non frase yang bersifat non rekarsif, ya, dan kemudian juga akan mencari verb frasenya dalam sebuah kalimat. Jadi artinya apa? Dalam sebuah deretan kalimat tadi dari sentence, ya, one sentence, kemudian kita harus menentukan dulu end frasenya apa sama verb frasenya apa, ya, non frase sama verb frase. Nah, itu akan kita tentukan dulu. Frase itu sama aja dengan apa? Anak kalimat kayak gitu, ya. Nah, misalnya sebagai contoh, saya punya I ate the spaghetti with meatballs, ya. Maka di sini saya langsung apa? Langsung akan menggolongkan NP-nya apa, VP-nya apa. Nah, setelah itu baru saya golong-golongan lagi, ya. Sehingga nanti kalau kalian belajar yang namanya parser tree, nah ini lanjutannya nanti, ya, lanjutannya ke parser tree. Oke. Nah, berikutnya lagi saya punya apa? Saya punya kalimat lagi, he recon the current account deficit will narrow to only, ya, 1.8 billion in September. Nah, di sini nanti terus dia langsung akan memberikan hasil dari posteknya, ya. Jadi he itu sebagai NP, tapi asal mulanya tetap bahwa kita akan memiliki NP dan VP, ya, dalam sebuah kalimat tersebut. Oke. Nah, seperti tokenisasi, ya. Nah, ini merupakan potongan yang dihasilkan oleh chunker yang tidak terjadi overlap di dalam teks source-nya, ya. Jadi dia seperti tokenisasi ini, frase chunking itu. Nah, bagaimana sekarang frase chunking sebagai label sequence-nya, ya? Maka di sini kalian akan dimulai dari sebuah tag individual word dengan satu dari 3 tag. Misalnya saya punya sebuah kata-kata tadi itu ada begin-nya, ada insert-nya sama other-nya gitu ya. Maka di sini akan tergolong seperti yang ada di sini. Misalnya begin. Begin itu merupakan kata-kata awal ya dari frase target kita yang baru ya. Nah, sedangkan insert itu adalah kata-kata yang bagian daripada frase targetnya, tetapi bukan merupakan kata pertama, ya, itu insight. Sedangkan others itu berarti saya akan mempunyai kata-kata yang bukan bagian dari target frase, ya. Jadi dimulai dari begin, kemudian insight itu merupakan bukan kata pertama, sedangkan yang other adalah kalimat yang bukan bagian dari target frase tadi. Nah, sehingga ketika saya punya sampel for NP chunking-nya, ya, maka di sini saya akan punya
bikin itu adalah he, the, only, September. Ya, sedangkan inside itu yang warna biru ya, ada current account deficit, kemudian ada billion, kemudian other-nya adalah yang itu. Oke. Nah, itu adalah merupakan penentuan 3 teks di dalam kata-kata yang terdiri dari seperti ini tadi ya. Ada bio ya. Nah, sekarang bagaimana menghitung cangkingnya? Semua perhitungan itu selalu menggunakan probabilitas artinya nanti ya. Semua jadi perhitungan apapun di sini menghitung probabilitas. Kenapa? Karena dengan adanya probabilitas, kalian akan tahu siapa yang menjadi probabilitas terbesar, itulah yang menjadi pilihan kita. Ya, apapun yang dicari di dalam NLP ini, ketika mencari probabilitas berarti mencari kesempatan yang paling memungkinkan. Ya, seperti itu. Oke, bagaimana sekarang kita mau mengevaluasi cangking, yaitu kita mau melihat bahwa akurasi per token itu tidak atau bukan mengevaluasi dari penemuan siapa yang memiliki cang yang paling benar gitu ya, yang terdiri dari apa perhitungannya. Di sini akan kita hitung rumus dari precision sama dari recall ya. Kalau saya mau menghitung precision itu berarti adalah banyaknya cangking yang ditemukan yang paling benar ya, cangking yang benar yang ditemukan ya. Nah, otomatis nanti membaginya itu semua sama, selalu dibagi dengan total dari jumlah cangking yang ditemukan ya. Sedangkan recall itu sama dengan apa? Sama dengan banyaknya cangking yang ditemukan juga. Ini salah ini harusnya ya. Ya. Banyaknya bukan korek ini harusnya. Ya. Nah, ini sebentar kita lihat nanti. Ini kok rumusnya copy paste ya, copy paste ini sama. Ya, tidak ada bedanya toh di sini toh. Nah, atasnya sama, betul-betul ini. Atasnya sama yaitu banyaknya cangking yang benar yang telah ditemukan, tapi pembaginya yang berbeda. Kalau di sini precision itu dibagi dengan banyaknya chunks yang ditemukan, sedangkan yang ini adalah recall-nya dibagi dengan banyaknya aktual chunk-nya, ya. Nah, itu yang di pembaginya. Nah, sehingga ketika kita mau menghitung berapakah nilai dari evaluasi single untuk metrik F ini biasanya evaluasi cangking ini biasanya dipakai rumus yaitu yang disebut dengan apa? F measure atau F scoring ya, seperti itu. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah F dari beta di mana beta itu akan bernilai 1 ya untuk recall sehingga rumusnya adalah beta kuadrat tambah 1 dikalikan dengan PR ya. Nah, kemudian di sini saya punya di pembaginya adalah kalau FB maka saya punya B kuadrat P ditambah R di mana betanya itu kecil ketika kalian menggunakan presisi. Ya, maka F1 skornya berapa nilainya? Yaitu sama dengan 1 dibagi 1 per P ditambah 1 per R dibagi 2. Ya. Nah, ini kalau dibagi dengan bilangan rasional maka bisa dibalik ya. Sehingga saya punya ini rumusnya adalah PR-nya disamakan. Ini kan pecahan kalau bisa dihitung apabila penyebutnya sama ya. Jadi ini adalah P ditambah R dibagi PR ya. Sehingga bisa diputar seperti ini menjadi 2PR dibagi P plus R. Nah, ini rumus dari F1 score ya, rumusnya. Nah, sekarang kita punya PR-nya itu apa ya? PR-nya itu sama dengan precision-nya berapa, recall-nya berapa. Ini untuk perhitungan daripada F measure tadi, ya seperti itu. Oke. Nah, jadi beta itu nanti itu sama dengan sebuah konstanta tertentu di mana dia lebih besar 1 untuk apabila kalian mau menghitung recall, kemudian atau lebih kecil 1 untuk presisinya, ya seperti itu. Oke. Nah, sekarang current changing result-nya bagaimana cara menghitungnya? Nah, sistem terbaik dari NP cangking ini adalah apabila F1-nya itu bernilai 96%. Itu cangking yang terbaik saat ini ya, terbaik pada saat dibuatnya ini ya. PPT ini. Nah, sedangkan tipe hasil untuk menentukan range dari Chang ya dengan menggunakan ini kon LL ini dengan menggunakan 2000 ya 2000 kata.
Nah, di sini dia menghitung F1-nya ternyata diperoleh 92 sampai 94%. Ini hasil cangking pada saat ini. Ya, jadi yang terbaik 96%, tapi rata-rata ketika ini menggunakan apa namanya diperoleh kata-kata sifatnya itu adalah NP, VP, PP, FP, S bar sama adjektif P. Nah, itu diperoleh F1 segitu ya. Nah, F1-nya itu tadi diperoleh dari 2PR dibagi dengan P ditambah R ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sintaktik parsing. Jadi kita akan menuliskan bagaimana kalian sintak itu kan artinya apa? Sintak itu artinya bahwa kalian akan menulis sebuah tata bahasa atau kita benar enggak cara penulisannya ya seperti itu. Bagaimana cara penulisannya yang baik. Nah, itu kita pelajari dalam sintak ya. Jadi sintak dari parsing, nah karena tadi parsing itu adalah merupakan pembagian mulai dari satu kalimat dibagi menjadi dua frase yaitu noun dan verb, maka kita mulai seperti itu ya. Jadi sintaktik parsing adalah menghasilkan sintak yang benar ya dari parser tree untuk sebuah kalimat. Contohnya misalnya sekarang saya punya I ate the spaghetti with chopstick ya. Saya makan spaghetti dengan sumpit atau saya makan spaghetti dengan bakso misalnya. Satunya ini adalah sebuah alat rule-nya, sedangkan meatball ini adalah sebuah makanan ya, non gitu nama makanan. Maka ketika dibuat parser tree-nya maka diperoleh seperti ini ya. Yang sebelah kiri adalah saya punya satu kalimat, saya bagi menjadi NP sama VP, terus NP-nya itu siapa? Yaitu pronouns, yaitu I ya. Verb-nya apa? Verbnya adalah eat, kemudian dibagi lagi menjadi NP sama PP, NP-nya itu adalah dibagi lagi the spaghetti, ya, the sama N, kemudian PP-nya adalah prep, ya, preposition, kemudian sama NP, terus kemudian N, ya, seperti itu. Oke, ini menghasilkan menghasilkan nanti hasil posteknya adalah seperti ini ya, iPro, terus kemudian dan seterusnya, ya. Nah, kemudian kalau saya punya with meatball, kata yang terakhirnya berbeda, maka di sini I ate itu masih sama, ya. The spaghetti, nah ini masih sama, ya. Tapi begitu saya punya with meatball, maka di sini perannya sebenarnya sama, tapi sebenarnya maknanya itu berbeda. Ya, nanti kalian di akhir setelah UAS nanti juga akan belajar bagaimana kalimat ini memiliki makna apa. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya begitu tahu maknanya, kemudian kalian akan membaginya menjadi role-role-nya itu apa, peran-perannya masing-masing itu apa. Nah, seperti itu, ya. Itu kita masih menuliskan sintak parsingnya. Nah, berikutnya kita masuk ke konteks free grammar-nya. Ya, ini kalian sudah dapat ya ketika kalian belajar automata. Di sini ada lambang N, yaitu sebagai himpunan non-terminal simbol atau himpunan dari variabel-variabel. Kemudian tanda sigma ini adalah himpunan dari terminal simbol atau disjoin daripada N tadi ya, karena lawannya satunya non-terminal, satunya terminal. Sedangkan R ini adalah himpunan production rule. Ya, production saja atau rule saja, tapi biasanya saya bilang production rule gitu ya. Dari bentuk A ke beta, di mana A-nya itu adalah sebuah non-terminal dan betanya adalah sebuah string, di mana simbol daripada bentuk sigma, terminal simbol digabungkan dengan N. Ya. Nah, sigma sama union N ini digabung, terus kemudian di star. Ya. Nah, ini kalau dijumlahkan bisa saja jadi satu ya. Nah, kemudian yang S ini adalah apa? Yaitu merupakan desain dari sesuatu non-terminal, sebuah non-terminal simbol yang disebut dengan stat simbol atau stat state ketika kalian belajar hidden Markov kemarin. Ya, seperti itu. Oke ya. Jadi ada N, sigma, R, sama S. Oke. Nah, apa yang akan kalian pelajari di sini? Nah, nanti ketika kalian ujian, selain saya punya korpus ya, nanti saya juga punya bentuk seperti ini ya. Bentuk ini adalah contoh simple context free grammar untuk ATIS bahasa Inggris ya. Ini ATIS itu ada singkatannya. Ya.
Jadi untuk apa namanya sebuah grammar di dalam bahasa Inggris, nah apa saja? Misalnya saya punya S itu ya, S ini tadi start simbol ya, ini merupakan NP dari VP tadi ya, dari non frase V frase, terus S-nya itu AUK NP VP, S ini FVP dan seterusnya. NP ini apa? Dijelaskan di sini ya. Ini adalah production rule-nya, kemudian sampai proper noun sampai det nominal. Kemudian yang nominalnya ini dibagi lagi gitu ya. Yang nominalnya dibagi lagi, VP-nya dibagi lagi, PP-nya dibagi lagi, dan seterusnya. Oke, nah sedangkan leksikonnya itu adalah apa? Kalau saya punya that, maka saya punya the, that, this, dan seterusnya. Saya punya non, saya beri contoh, leksikon-leksikonnya adalah book, flat, meal, money, dan seterusnya. Ya, sampai saya punya semuanya ini. Oke, ini nanti akan saya berikan di soal ujian. Ya, selain korpusnya tadi, juga saya punya contoh bentuk-bentuk CFD ya. Nah, kemudian kalian saya suruh membuat parser tree-nya, saya suruh membuat macam-macamnya sehingga nanti kalian saya suruh membuat grammar dan leksikonnya lagi ya. Apakah kalimat ini hasil parser tree-nya seperti apa ya? Maka nanti akan tetap sama, kalian akan memiliki banyak parser tree. Nah, nanti mana yang dipilih? Yang dipilih adalah otomatis yang memiliki probabilitas terbesar ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari ketika saya mau mengenerate sebuah kalimat, ya. Nah, sebenarnya kalimat itu apa? Kalimat itu digenerate oleh sebuah apa namanya setelah kata dimulai dari start simbol tadi ya, start state kita atau start simbol. Nah, dengan menggunakan production sampai hanya tinggal simbol terminal saja, ya. Jadi seperti itu sentence generation. Jadi contohnya seperti ini. Saya punya S ya sebagai sentence, kemudian saya punya verb ya, VP ini adalah dari verb sama NP. Nah, verbnya itu misalnya book ya, yang dari kalimat yang tadi ya contohnya ya. Misalnya saya punya ngambil di sini book that. Nah, di sini nominal itu adalah nominal PP sampai nanti live-nya ya, ini kan tree. Live-nya itu adalah yang merupakan kata-kata yang kita ambil sebagai contoh sampel ya, seperti itu. Oke. Nah, sehingga di sini saya punya apa? Book the not flat true. Proper noun-nya adalah Houston ya. Jadi sekarang saya memesan apa? Memesan flight ya, penerbangan melalui Houston. Nah, ini. Oke, sehingga di sini kita punya book-nya itu adalah apa? Verb, ya. Terus that-nya itu adalah the, flight itu adalah noun, true itu adalah preposition, kemudian Houston itu adalah proper noun. Oke. Nah, ini hasil dari generate kalimat sehingga mulai dari start simbol sampai kita peroleh terminal simbol ya yang terakhir itu. Oke. Nah, sehingga ketika saya punya turunan seperti ini namanya derivation tree atau sering disebut sebagai parser tree. Ya, jadi ketika kalian saya suruh membuat tentukan parser tree dari sebuah kalimat book the non-flat true Houston, maka akan seperti ini. Ya, nah apakah hanya ini satu-satunya jawaban? Tidak, ya. Kalian akan bisa punya jawaban lain. Nanti tinggal dihitung probabilitasnya berapa. Kalau kalian nanti sudah belajar yang namanya pemberian nilai pada probabilitas, maka selain tulisan yang ada di sini, nanti juga saya beri setiap ininya saya beri kurung, dalam kurungnya probabilitas. Ya, jadi misalnya D apa namanya misalnya NP ini ya, NPVP itu berapa persen, kalau ini berapa persen, ini berapa persen, seperti itu ya. Itu tujuannya untuk ketika kalian nanti menentukan mana yang paling baik. Kalau di sini masih belum kita tentukan mana yang paling baik karena kita belum tahu nilai probabilitas masing-masing ya. Tapi kita masih diajari bagaimana cara membuat parser tree-nya. Oke. Oke, berikutnya kita masuk parsing ya. Nah, di sini akan diberikan terminal string dan sebuah context free grammar yang menentukan jika ada string yang dapat digenerate oleh CFG, maka di sini dia pun juga akan mereturn ya, akan parser tree untuk stringnya itu akan bisa dibuat parser tree-nya. Demikian juga dia juga akan bisa apa? Membuat parser tree yang mungkin
Ya, jadi membuat semua kemungkinan dari parser tree untuk sebuah string. Ya, maka di sini nanti kita harus melakukan search space of derivation, ya, mencari ruang untuk derivation tadi sama dengan membuat parser tree, ya, untuk satu satu penurunan, ya, satu derivation tadi, ya, satu turunan daripada string yang diberikan, ya. Ada dua cara bagaimana kita menurunkan mulai dari sentence sampai ke kata-kata tadi, ya, sampai kata leksikonnya. Maka di sini ada cara pakai top down parsing atau pakai bottom up parsing. Ya, kalau kita top down, maka di sini kita mulai dari searching space derivation untuk start simbol, tapi kalau bottom up parsing kita mulai dari terminal simbol, ya, atau simbol terminalnya. Oke. Nah, ini kita cara membuat contoh sebuah parsing. Ya, setelah tadi saya punya seperti ini, misalnya saya punya kalimat book that flight, ya, hanya book that flight, maka di sini kalimatnya apa? Nah, kalimatnya adalah di sini tidak ada NP. Kenapa tidak ada NP? Karena book di situ bukan dari kata buku, tapi dari kata booking, ya, kata kerja. Jadi membooking penerbangan itu. Jadi sekarang saya akan tidak punya NP jadinya, ya. Sehingga ketika saya punya apa? Saya hanya punya VP. Nah, VP-nya apa? Dibagi verb sama NP. Verb-nya udah tahu book, kemudian NP-nya dibagi lagi ada date sama ada flight. Nah, flight-nya itu dari kata apa dulu? Dari nominal, noun, dan flight akhirnya. Oke, itu parsing example-nya. Nah, dari sini ini adalah apa? Pekerjaan top down-nya, maka saya akan kerjakan apa dulu? Tadi mulai dari start simbol, ya. Start simbolnya adalah NPVP, gitu ya. Nah, terus kemudian ini pronoun, ya. NP-nya pronoun, apakah pronounnya itu book? Bukan. Itu adalah kata kerja. Nah, sehingga di sini kalau saya cek lagi NP-nya proper noun. Nah, ternyata juga bukan, karena proper noun itu adalah book. Nah, dalam hal ini bukan, gitu ya. Maka terus kemudian kita cari lagi NP, date nominal. Nah, date-nya itu adalah book, ya bukan. Ya. Maka di sini saya lanjutkan lagi. Nah, saya punya bantuan, gitu ya, kata bantu, aux, NP, VP. Maka aux-nya ini apakah book? Bukan lagi. Ya. Dicek lagi. Nah, terus berikutnya lagi, kita sudah masuk VP. VP ada verb, verbnya ternyata book, betul. Ya, book. Kemudian apakah date itu? Ya. Nah, terus kita harus cari lagi NVPP, SVP, terus verb sama NP. Nah, di sini saya punya NP pronoun. Apakah pronoun itu that? Bukan, ya. Nah, jadinya apa? Nah, saya punya proper noun. Di sini proper noun itu adalah that, juga bukan. Nah, terus dicari top down parsing-nya adalah ketemulah that nominal, ya. Nah, that itu ada that, ya. Kemudian nominal itu ada pro, ada non, kemudian ada flat. Nah, ini baru, ya. Ini cara top down parsing, ya. Top down parsing dari start simbol sampai seterusnya dicari kemungkinannya, ya. Itu caranya, oke. Sekarang kalau bottom up parsing. Nah, ini bottom up berarti kita mulai dari belakang, ya. Dimulai dari belakang, yaitu dari terminal. Simbolnya apa? Ya, ini tadi book that flight. Nah, ini apa? Apakah non? Nah, terus kalau non berarti nominal. Kalau nominal berarti dia itu merupakan non, gitu ya. Nah, di sini that, ternyata that itu bukan non, ya. Nah, berarti di sini bukan. Nah, saya masukkan PP. Nah, terus saya masukkan ke atas lagi, that itu that itu NP. NP itu nominal, gitu ya. Kalian cek semuanya. Nah, ternyata hasilnya adalah ini, ya. Nah, jadi VP itu bukan, gitu ya. Nah, terus gimana lagi? Nah, gimana? Terus dilanjutkan. Kalau PP-nya ada prep sama NP, dicek lagi. Nah, ini bukan, sehingga bahwa book itu bukan bagian daripada NP. Ya. Jadi book itu sekarang kita masukkan verb, ya. Verb itu dari verb frase, dari kalimat. Nah, kemudian saya punya ini bukan NP, ya, that flight. Nah, sekarang saya punya VP dengan PP. Nah, ini sudah ada NP-nya, ya.
Nah, itu saya punya VP saja ternyata. Sehingga inilah sentence-nya ya. Jadi bottom up parsing mulai dari bawah terus kemudian dicek satu persatu ya. Seperti itu. Oke. Tahu kan flight itu apa? Penerbangan kan? Penerbangan itu berarti non ya. Nah, non-nya adalah bisa terhitung, nominal ya. Jadi yang mana? Penerbangan itu. Jadi tambahin that ya. Gitu. Oke. Nah, berikutnya contoh lagi. Kalau saya mau membuat sebuah attachment, tapi attachment ini adalah terjadi sesuatu yang ambigu. Contohnya di sini, misalnya saya punya I shot ya an elephant ya in my pajamas. Nah, di sini sekarang kalian lihat. Ketika saya buat sebuah parser tree satu sama parser tree yang sebelah kanan, parser tree yang kedua, terus kemudian saya bandingkan hasilnya. Seperti apa ya? Maka di sini nanti ketika kalian sudah belajar menghitung probabilitasnya, maka nanti semua kemungkinan yang ada itu bisa muncul ya. Sehingga apa? Sehingga akan terjadi ambigu atau membingungkan atau yang masih belum bisa tahu apa di sini yang sebenarnya itu yang mana ya. Jadi kalimatnya masih membingungkan atau masih meragukan. Nah, sehingga nanti begitu kalian lihat nanti nilai probabilitas daripada korpus yang diberikan ya dalam bentuk CFG, maka nanti akan tahu ya. Sehingga kemungkinan dalam satu soal yang saya berikan ya, saya hanya punya satu kalimat yang saya berikan, terus kemudian kalian saya berikan daftar CFG plus probabilitasnya, nanti kalian saya suruh mencari semua kemungkinan yang ada ya dari bentuk-bentuk cangking ini ya, bentuk CFG ini, bentuk parser tree ini, sehingga nanti akan didapatkan hasilnya yang paling mungkin ya, seperti itu. Ini juga masih paling mungkin. Mungkin itu kan kemungkinan kan merupakan nilai probabilitas yang tidak pasti ya. Sehingga siapa yang bisa menghitung kepastian itu, yang bisa menghitung kepastian itu ya dari kepastian itu sendiri gitu ya, dari bentuk kalimat yang kita miliki ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya adalah coordination ambiguity. Jadi bagaimana kita mengkoordinasikan sebuah ambigu tadi ya. Yang pertama adalah kalian harus bisa membedakan himpunan frase-frase yang dapat dikonjoin ya oleh conjunction like seperti and ya. Jadi kalian juga harus bisa membedakan tadi himpunan frase-frase yang conjoin dari sebuah konjungsi. Konjungsi sama aja dengan and ya. Kalau disjungsi itu or ya. Nah, frase old man sama woman itu dapat saja diberi kurung dalam bentuk seperti ini ya. Old itu kan tua. Tapi kan di sini kan bisa aja old man and old woman gitu kan ya. Nah, itu berarti kan artinya sebenarnya laki-laki sama wanita ini sama-sama tua. Nah, di dalam penulisan koordinasi supaya tidak ambigu ini tadi, siapa yang bisa saja dia yang merupakan orang yang tua? Old man saja atau woman gitu ya, dalam bentuk jamak. Nih, jadi sekarang saya punya old ternyata adalah man and woman. Jadi ketika ada kata sambung, kata konjungsi tadi ya, ada kata and, nah berarti dia itu seperti membandingkan ya, membandingkan satu sama lain. Oke. Nah, atau bisa juga kalian punya seperti ini kan artinya, kalau tadi adalah old dalam kurung man and woman, tapi kalau di sini bisa saja terjadi old man and woman gitu ya. Jadi dalam kasus ini siapa yang paling tua? Hanya man saja gitu. Pertanyaannya sekarang, ini kan jadi membingungkan, apakah bisa dua-duanya atau salah satu gitu ya. Nah, itu nanti akan kalian hitung ya, seperti ini. Jadi misalnya sekarang contohnya ada contoh dari korpusnya Brown ya. Di sini mengatakan Presiden Kennedy today push aside other White House business dan lain-lain ya, dan seterusnya. Nah, kemudian dari kata korpus ini, nah saya akan membuat sebuah top down vs bottom up ya, parsing untuk kata-kata yang sudah diberikan dalam korpus Brown tadi. Ya, sehingga ketika kalian melakukan top down itu tidak pernah mengeksplor ya sebuah option yang tidak akan memimpin, apa ini memimpin ya, tidak akan memimpin
atau tidak akan mendahului ya pada sebuah full parser, tetapi dia juga dapat mengeksplor banyak option-option yang tidak pernah connect pada kalimat yang sekarang ya, kalimat saat ini. Oke, kalimat yang tepat. Oke. Nah, itu top down. Kalau bottom up berarti dia tidak pernah mengeksplor option-option yang tidak connect ya. Kalau tadi tidak lead, not lead ya. Kalau ini adalah not connect ya. Nah, di sini pada kalimat yang aktual, kalimat yang tepat, tetapi dia dapat mengeksplor option yang dapat, yang tidak pernah gitu ya, tidak pernah menjadi mendahului pada full frase ini. Ya, nanti kita lihat di sini ada contohnya. Nah, sehingga ketika kalian mau menghitung sejumlah wasted set yang relatif secara ini ya dalam pencarian sesuatu yang wasted tadi, maka dia bergantung pada berapa grammar di dalam cabang-cabang grammar tadi dalam direksi masing-masing, dalam urutan masing-masing ya, dalam arah masing-masing. Nah, di sini kita lihat nantinya ya. Ada diberikan contohnya nanti ya. Nah, ini nanti hasil yang diberikan ya, grammar conversation-nya diberikan. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mengerjakannya? Ada yang namanya dynamic programming parsing ya, yaitu untuk menghindari pekerjaan yang berulang, yaitu untuk apa? Hasil dari case-case yang intermediate ya. Contohnya adalah biasanya frase komplit. Jadi frase komplit itu artinya ada NP sama ada VP ya. Itu pakai dynamic programming. Sekarang kalau casing atau memorizing ya, kritis. Nah, itu untuk memperoleh waktu parsing polinomial ya di dalam menggunakan algoritma CFG. Jadi untuk memorize di sini tujuannya adalah untuk mendapatkan waktu terbaiknya ya. Kalau tadi kalian akan mendapatkan apa? Hasil yang terbaiknya seperti apa. Nah, jadi sekarang dynamic programming algorithm itu didasarkan pada apa? Pada keduanya, yaitu top down dan bottom up search ya, yang diperoleh dengan mencapai apa? Sudah mencapai waktu pengenalannya sekitar n pangkat 3 ya, complexity time-nya. Maka di sini n itu adalah menunjukkan panjang dari input string ya. Jadi ketika dynamic programming itu adalah kedua-duanya digunakan, yaitu top down dan bottom up, supaya untuk mendapatkan sebuah kalimat yang tidak lagi ambigu ya, seperti ini. Oke, bagaimana cara kerjanya? Maka di sini dynamic programming parsing method itu ada CKY, yaitu Cook-Kasami-Younger ya, Younger algorithm ya, yang didasarkan pada bottom up parsing dan membutuhkan normalisasi grammar pertama kali. Mula-mula membutuhkan grammar normalisasi dulu. Ya, itu untuk CKY. Sedangkan untuk early parser, maka dia didasarkan pada top down parsing. Kalau tadi itu bottom up untuk CKY, maka di sini yang early parser itu adalah menggunakan top down parsing dan dia tidak perlu dinormalisasikan terlebih dahulu grammarnya ya, tetapi dia lebih kompleks penyelesaiannya. Oke, jadi tidak butuh normalisasi tapi dia lebih kompleks dalam mengerjakannya. Oke. Nah, jadi secara general chart parser ya, chart itu artinya sama dengan grafik ya, grafik atau parser tree tadi. Nah, itu apa namanya, fasenya akan komplit, akan lengkap di dalam sebuah grafik, dan kemudian dia juga dapat mengkombinasikan antara top down dan bottom up ya. Nah, sekarang kita masuk ke CKY pertama ya, nanti begitu masuk ke early parser. Apa itu CKY ya? CKY itu yang pertama adalah kalian harus grammarnya itu harus di-convert ke dalam bentuk CNF atau Chomsky Normal Form. Kenapa? Karena tadi syaratnya CKY adalah apa? Harus menggunakan apa nih tadi? Algoritmanya harus menggunakan pertama kali grammarnya nanti harus dinormalisasi ya. Sehingga dia harus pakai Chomsky, salah satu apa namanya convertnya pakai CNF ya, di mana dia akan menghasilkan
ya, tepatnya adalah 2 simbol non-terminal pada RHS atau pada 1 terminal simbol atau leksikon rule, ya, seperti itu. Nah, kemudian dari sini kalian akan mendapatkan parse bottom up storing frase yang dibentuk dari semua substring dalam sebuah triangular table atau dalam bentuk chart, ya, chartnya dalam bentuk tree tadi. Itu CKY, ya. Jadi harus dinormalisasi dulu. Normalisasinya dengan menggunakan convert CNF. Oke. Nah, berikutnya kita masuk yang grammar conversation, ya. Copy semua rule-rule ya yang dibentuk pada grammar yang telah diubah, grammar baru yang belum diubah, ya, atau yang tidak berubah. Nah, di sini nanti setelah kalian copy semuanya, kemudian lakukan convert terminal dalam rule ya yang merupakan daminya non terminal, ya. Nah, kemudian di-convert ke dalam unit production, ya, dan kemudian kalian akan membuat semua rule biner dan tambahkan mereka pada grammar yang baru, ya. Seperti apa itu? Nah, seperti ini tadi. Nanti kalian punya original grammar, ya, yang terdiri dari rule process production-nya seperti ini. Terus kemudian kalian akan mendapatkan CNF-nya itu seperti ini, ya. Nah, di sini ada satuan X1 yang menunjukkan di sini perubahan pada ini, ya. Pada sini ada X1, X1-nya adalah ini menggantikan aux NP di sini, ya. Sehingga kemudian saya bisa akan membuatkan apa? Membuat sebuah S yang lainnya lagi, ya, seperti itu. Oke. Nah, sehingga dari sini nanti COMTIS normal form itu adalah saya langsung bisa membuat kata-katanya ini nanti termasuk apa saja. Jadi NP di sini pronoun itu apa saja? Misalnya masuknya adalah I, he, she, me dan seterusnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sehingga dari sini nanti kalian akan bisa apa? Akan bisa menentukan pada posisi partnership kemungkinan apa saja yang bisa dibuat ya dalam kata-kata yang sudah diberikan. Oke. Nah, contohnya sekarang membuat CKY parser ya. Misalnya di sini ada book The Flight Through Houston. Ya, sama dengan tadi. Maka saya buat di sini mulainya dari I sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, di mana sel I, J, ya I, J ini, barisan kolom ini, ya mengandung semua konstituen adalah non-terminal yang menutup, ya, yang menutupi kata-kata mulai dari I plus 1, karena ini dari 0 ya, I plus 1 sampai menuju J, ya. Nah, sekarang ini animasinya. Ya. Ini ditandai dulu. Nah, terus kemudian di book ini apa kemungkinan yang terjadi? Kemungkinan yang terjadi adalah tadi sudah ditulis ya, ada S, dia merupakan VP, VP-nya merupakan verb, verbnya nominal dan noun ya. Di dalam VP tadi ada verb sama nominal noun. Nah, terus kemudian kalian di dalam berikutnya lagi ada book, jadi sama seperti kalian tetap membuat parser tree tadi ya, yaitu dari top down maupun dari bottom up. Nah, di sini coba bedanya dia menggunakan tanda seperti ini. Ya. Nah, ada nominal non itu merupakan gabungan dari that digabung jadi NP ya. Nah, terus kemudian kalau ada VP itu adalah ada S itu tadi sama NP ya. Seperti yang ilustrasi yang pertama dulu. Ya. Gitu. Ya. Ini masing-masing dari kata di atas ya, dari kata 5 kata di atas book, the, flight, through, Houston ya. Nah, dia akhirnya menjadi kata seperti apa. Oke. Nah, dari sini nanti kalian akan mendapatkan kalau ini S itu akhirnya dibagi menjadi VP ya sama PP di sini. Nah, terus berikutnya lagi parser tree-nya yang pertama ini ya. Nah, jadinya saya punya S itu ada apa? Ada VP sama ada PP ya. Nah, VP-nya sama dengan ada ini. Nah, hasilnya adalah ini tadi. Oke.
kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kalian nanti menghitungnya pakai CNF, normalisasi. Ya. Nah, selanjutnya parser tree yang kedua bentuknya apa? Tadi bisa mulai kemungkinan lain yang lain lagi ya. Jadi habis VP, VP-nya itu kemudian ke NP dan seterusnya. Ya, nanti kalian coba disusun sendiri dengan menggunakan bentuk parser tree atau derivation tadi. Ya. Nah, dari sini maka kita buatkan CKY algoritmnya. Ya, apa itu CKY algoritmnya? Yaitu kita buat fungsi CKY parser yang terdiri dari kata-kata dan sesuai dengan grammarnya, ya, maka saya akan mendapatkan tabel berbentuk seperti ini. Ya, nah ini terus kemudian dari algoritma ini sehingga terbentuklah apa tadi? Terbentuklah yang ada parser tree 2 sama ada parser tree 1 yang tadi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita masuk bagaimana menghitung kompleksiti dari CKW-nya, ya. Nah, di sini ada n kuadrat, ya. Ini sebenarnya sama aja dengan kalau pada waktu kalian belajar matematika diskrit. Apa itu matematika diskrit kemarin, ya? Menggunakan rumus induksi matematika, ya. Ketika saya punya n kuadrat, itu sebenarnya apa? Sigma n kuadrat buktikan sama dengan n dikalikan n plus 1 dibagi 2. Betul? Nah, coba kalian punya satu kuadrat. Jadi sama seperti itu perhitungan yang kalian dulu menghitung apa namanya formula induksi itu sebenarnya untuk menghitung kompleksiti, ya seperti itu. Nah, coba ini pada waktu kalian diskrit kan kemarin hitung jumlah kuadrat, ya jumlah kuadrat itu sama dengan n kali n plus 1 per 2. Masih ingat? Ya, kalau misalnya saya ambil n sama dengan 1, makanya saya punya apa? Sigma 1 kuadrat, ya kalau dikuadratkan kan sama aja dengan kalau saya urut ya 1 tambah 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, ya 3 kuadrat 9, 9 kuadrat dan seterusnya sampai dengan n kuadrat. Buktikan bahwa ini sama dengan n kali n plus 1 per n per 2, ya. Maka di sini saya punya kalau n sama dengan 1 ya ini 1. Ruas kiri 1, nah ruas kanannya apa? 1 kali 1 tambah 1 dibagi 2. Benar ini sama dengan 1, berarti ini sama. Ya, seperti itu. Nah, terus cara N sama dengan K, ya, dan seterusnya kan. Nah, sehingga kalian gunakan seperti ini. Ketika mencari apa namanya hasil dari perhitungan tadi itu tingkat kompleksitasnya, maka saya punya n plus 1 per 2 itu sama dengan apa? Sama dengan n kuadrat. Ya, Pico-nya dari n kuadrat sel. Maka di sini ketika kalian mengisi masing-masing sel, ya, masing-masing sel itu adalah yang tadi, yang kalau di dalam matriks tadi itu adalah baris dan kolomnya ya, perpotongan antara baris dan kolom itu masing-masing itu namanya sel. Ya, setiap sel ini membutuhkan apa namanya pencarian atau melihat setiap kemungkinan dari split point antara dua non terminal yang dibutuhkan untuk mendahului sebuah frase baru, ya. Dimana kalau misalnya ada besarnya n, ya, kemungkinan dari split point, maka total time-nya adalah apa? N kuadrat dikalikan n, maka hasilnya adalah n pangkat 3. Itu kompleksitas time-nya. Ya, ini dibutuhkan karena apa? Sekaligus untuk sebagai ketika kalian mengambil keputusan apakah ngambil bentuk yang satu atau bentuk yang lainnya. Ya, seperti itu. Itu time complexity. Oke. Berikutnya complexity untuk CKY, ya. Maka di sini apa? Kita mula-mula menganalisa ya asumsi bahwa banyaknya frase label frase di dalam masing-masing sel itu sudah ditetapkan oleh ukuran daripada grammarnya. Jadi mula-mula kita menganalisa dari asumsi-asumsi yang ada ini, ya. Maka jika kemudian kita menghitung semua derivasinya, ya, atau parser tree-nya untuk masing-masing non terminal, maka di sini banyaknya sel yang di entry dapat dikembangkan secara kombinatorial, ya. Kemarin sudah belajar juga kombinatorial. Oke. Nah, berikutnya apa? Karena banyaknya parse dapat digunakan atau dijadikan eksponensial,
Sehingga di sini nilai kompleksitasnya akan mengikuti kompleksitasnya seperti pada semua bentuk parser tree-nya. Ya, seperti itu. Oke. Nanti ada contohnya perhitungannya. Nah, misalnya di sini ada efek ya pengaruh dari CNF pada parser tree. Maka di sini parser tree untuk apa? Untuk CNF grammar yang bukan merupakan original grammar. Ya, jadi parser tree itu adalah untuk CNF grammar, bukan untuk original grammar. Ya, itu parser tree. Nah, sehingga di sini ketika kalian proses akhirnya itu dapat memperbaiki parser tree ya untuk mereturn kembali dari parser tree tadi sebuah parser tree untuk original grammar. Jadi contohnya di sini adalah bagaimana kita mendapatkan kembali supaya bentuknya seperti grammar yang masih asli ya. Nah, sehingga di sini kalian ada lagi masalah di dalam penyelesaian atau masalah untuk sintaktik ambiguity tadi, kembali ke awal-awal ya. Maka di sini sebenarnya apa? Sintaktik ambiguity itu sebenarnya hanya menghasilkan semua kemungkinan dari parser tree. Jadi sehingga kenapa kok muncul keraguan-raguan, karena dia menghasilkan dari semua parser tree yang ada, semua yang mungkin ya. Terus kemudian dia tidak memberikan alamat, tapi tidak mengalamati, tidak menandai gitu ya. Nah, sesuatu yang sudah penting, jadi isu ini adalah penerbitan atau sesuatu yang menjadi resolusi ambigu yang paling penting. Jadi dia memang tidak memberikan, tidak mengalamati, tidak menandai, ya seperti itu. Oke. Nah, apa itu isu WCFG? Maka di sini kalian adalah memberikan pengalamatan ya dari beberapa grammar ya, grammatical constraint ya, jadi kendala daripada grammatical yang membutuhkan kompleksitas dari CFG yang tidak secara kompak bersama-sama gitu, tidak bersama-sama mengencode dari regularity yang sudah diberikan. Ya, seperti itu. Oke. Sehingga dari beberapa aspek untuk NLP sintak ini mungkin tidak di-capture dari semua yang ada di CFG dan membutuhkan konteks sensitivity ya, yaitu merupakan apa? Production dengan menggunakan lebih atau satu simbol pada LHS ya. Jadi ada RHS, light sama left ada sama dengan type ya. Nah, sekarang bagaimana contohnya? Saya punya agreement ya, sebagai perjanjian, persetujuan. Kalau seandainya saya punya subjek itu harus agree ya, harus disetujui sebagai dengan dengan sebuah verb ini pada orang atau number. Jadi istilahnya apa ini? Istilahnya adalah kata kerja itu biasanya dipakai untuk penjelasan daripada orang atau banyaknya ya. Contohnya misalnya sekarang saya punya I am cold ya. Maka di sini salah apabila kalian nuliskan are karena kita grammarnya itu salah kayak gitu ya. You are cold itu betul, tapi kalau you is cold itu berarti salah. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi grammar ya. Jadi persetujuannya adalah gunakan grammarnya yang benar ya sesuai dengan subjeknya. Ya, subjeknya apa? Terus to be-nya mengikuti ya. Berikutnya adalah membutuhkan spirit production. Jadi ada spirit production untuk masing-masing kombinasi. Contohnya saya punya NP yang pertama, ya itu saya punya person sing sama VP yang pertama person sing juga, ya. Nah kemudian dari sini ya ini sama VP1, ini NP2 sama VP2, maka nanti dijelaskan NP1, NP2, VP1 sama VP2 itu apa. Jadi itu perjanjiannya ya. Persetujuannya ketika kalian mau membuat sebuah parser tree di sini. Oke. Nah, berikutnya adalah sebuah ketentuan ya, sebuah ketentuan persetujuan yang lain yaitu apa? Ketika kalian punya pronoun dari sebuah kasus, misalnya dia nominatif atau akusatif, gitu ya, yang harus disetujui dulu bagaimana bentuk posisi sintaknya.
Ya, contohnya misalnya saya punya apa? I gave him the book. Nah, ini tidak boleh. I gave he. Nah, ini ya, him sama he. Kalau he ini adalah kan kata ganti pertama ya, tapi kalau him ini kan bukan kepunyaan ya, kepunyaan dia. Nah, ini juga gitu, he gave me ya, tapi he gave me yang ini bukan him gave me. Ya, itu sudah tahu juga. Jadi ini tetap mengikuti grammar. Maka di sini kan kita ada apa tadi? Pakai CFG, contact free grammar-nya ya. Jadi banyak language yang merupakan apa namanya? Juga ditandai dengan bentuk-bentuk gender ya. Gender kayak misalnya sekarang she sama he itu kan kelihatan ya, she itu sudah untuk anak perempuan, untuk he untuk laki-laki. Nah, sekarang kalau di dalam kota itu juga sama dengan seperti itu ya. Los Angeles ya di sini. Nah, ini diganti salah kalau Los Angeles ya. Nah, Las Vegas bukan Los Vegas. Jadi bukan Los Angeles atau Las Vegas ini ya. Ini salah kalau yang ini salah. Oke. Nah, ini kadang-kadang untuk menandai bentuk. Begitu kalian ketemu angel, angel itu kan biasanya apa? Perempuan kayak gitu ya maksudnya. Nah, kalau Vegas itu kan laki-laki. Nah, jadi makanya kenapa Los Vegas, kalau Los Angeles ya, seperti itu. Itu adalah bahasa-bahasa yang digolongkan sesuai dengan gendernya. Oke. Bentuknya berikutnya adalah subcategorization ya. Ini merupakan kata-kata kerja yang spesifik ya untuk mengambil beberapa tipe dari argumen, tetapi dia bukan merupakan yang lainnya. Ya, contohnya misalnya sekarang saya punya transitive verb untuk kata phone. Ya, phone di sini membutuhkan objek yang langsung. Jadi phone apa gitu, mengambil apa atau menemukan apa kayak gitu ya. John menemukan ring gitu ya. John found the ring. Maka di sini kalian tidak boleh menuliskan John found karena harus ada apa? Membutuhkan objek gitu. Ya. Jadi semua ini pakai aturan semua dalam bahasa Inggris ya seperti itu. Atau saya punya intransitif ya, yaitu dari kalimat disappear ya, tidak muncul di sini. Maka apa? Tidak dapat mengambil satu. Jadi saya punya John disappeared, tapi tidak boleh di sini disappeared the ring. Ya. Jadi tidak dapat untuk seseorang atau sebuah benda. Tidak boleh disappear aja. Ya, seperti itu. Give juga gitu, give ya. Ini mengambil keduanya yaitu direct dan indirect object. Jadi bisa berlaku kedua-duanya. Contohnya misalnya John gave Mary the ring ya. Jadi di John memberikan Mary ring ya, cincin. Nah, atau bisa juga John gave Mary ya, enggak tahu ini pemberiannya apa. Boleh juga ya. Jadi ini bisa kemungkinannya ini kalimatnya ya, atau bisa juga kemungkinannya ini. Nah, yang ini yang tidak boleh ya, seperti itu. Oke. Berikutnya, maksudnya ini yang boleh ya. Ini kan bisa mengambil keduanya, yaitu bisa direct and indirect ya. Nah, berikutnya kata won ya, mengambil sebuah NP atau non-finite VP atau S ya, sentence. Nah, misalnya saya punya John wants a car ya. John ingin sebuah mobil, kemudian John wants to. Nah, berarti di sini harus ada kata yang membedakan ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian ada to di sini, otomatis ada verb-nya ya, seperti itu. Oke, tapi kalau kalian John want Mary to take, nah ini juga seperti itu ya. Oke. Nah, jadi sekarang subcategorization frame yang khusus itu biasanya merupakan range dari tipe-tipe argumen yang merupakan atau memberikan verb ya sebagai kalimat yang bisa diambil ya, seperti itu. Oke. Nah, itu kan semua kata kerja dari phone ya, disappear, terus kemudian tadi apalagi gave ya, won kayak gitu. Oke. Nah, sekarang konklusinya bagaimana? Ya. Jadi ini masih pengantar untuk kalian nanti masuk ke parser tree ya, karena kalau kita sudah punya parser tree, otomatis tadi apa? Konteks free grammar-nya sudah ada nilai-nilai probabilitasnya ya.
Nah, sekarang kita masuk ke konklusi. Oke, kesimpulannya. Jadi apa kesimpulannya? Sintaks parser tree yang khusus ya, yang merupakan struktur dari kalimat-kalimat secara sintaksnya adalah bisa membantu untuk menentukan sebuah pengertian arti gitu ya. Kita bisa tahu artinya apa. Nah, contohnya misalnya dengan sekarang saya punya apa? Ini sebagai sintak ya, sintaknya John ate the spaghetti with meatballs with chopstick ya. Jadi sini artinya bahwa John ini makan spaghetti dengan bakso. Bakso ini adalah menunjukkan sebuah makanan yang lain juga gitu ya, spaghetti dengan bakso, spagettinya dicampuri bakso maksudnya dengan sumpit ya atau dengan chopstick. Oke. Nah, sekarang bisa juga bagaimana John ya, bagaimana John makan spagettinya. Nah, itu berarti kalian nanti bisa tanya how itu berarti apa? Ya, apakah menunjukkan sebagai sebuah instrumen gitu ya, ataukah how yang lain. Nah, terus kemudian apa yang John makan? Nah, ini tadi. Berarti kalau kalian bisa menuliskan apa ini artinya nanti dalam parser tree-nya, maka bisa jawab seperti ini. Ini yang dimakan John sama spaghetti. Nah, ini adalah apa? Bagaimana? Berarti instrumen. Jawabannya adalah apa ini? Chopstick ya. Kalau yang ini what did John eat? Maka di sini adalah apa yang dimakan John, ini berarti meatball, spaghetti with meatball ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh dalam penulisan sebuah sintaks parser tree ya, yang bisa menolong untuk menentukan apa artinya ya. Sehingga ada kalimat how, jawabannya ini, oh berarti ini adalah instrumen. Kalau saya punya what did John eat, jawabannya adalah meatball, oh berarti ini adalah objek ya, seperti itu. Oke. Jadi sekarang saya punya kontak free grammar dapat digunakan untuk menentukan atau mendefinisikan grammar dari sebuah bahasa alami ya. Nah, sedangkan untuk dynamic programming algorithm itu sama saja dengan mengikuti perhitungan sebuah parser tree tunggal dalam sebuah cubic time. Cubic time tadi apa? Kompleksitinya O N pangkat 3 ya, O N pangkat 3 ini, atau semua parser tree-nya dalam bentuk eksponensial time. Ya, seperti itu. Ini ketika kalian menghitung kompleksitasnya.